Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024 khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori A. Behavioristik, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Kognitif. Jawaban yang tepat ialah C. Humanistik. Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Soal selanjutnya, contoh kegiatan pada salah satu sintaks masalah berdasarkan sedang belajar dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah A. Peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan masalah dan menjelaskan idenya di depan kelas. B. Peserta didik diajarkan melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. C. Kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. D. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. E. Kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi penyelesaian masalah. Jawaban yang tepat ialah D. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam sinteks model PBL atau Project Based Learning, dalam organisasi peserta didik adalah peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik dengan tema peran pemuda di era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah A. Penilaian produk, B. Tes tulis, C. Pengamatan, D. Tes lisan, E. Penilaian praktik. Jawaban yang tepat ialah E. Penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan, melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktiknya adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Menurut Gagne, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifiknya adalah A. Sinyal, B. Konsep, C. Aplikasi, D. Diskriminasi, E. Asosiasi verbal. Jawaban yang tepat ialah B. Konsep. Belajar konsep menurut Gagne merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsir terhadap fakta. Pada saat siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama,
meskipun dalam lingkup kecil dan sederhana. Kasus tersebut merupakan contoh dari prinsip pembelajaran A. Pembelajaran partisipatif, B. Pembelajaran inquiry, C. Pengajaran reaktif, D. Belajar kooperatif, E. Belajar siswa aktif. Jawaban yang tepat ialah D. Belajar kooperatif. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa belajar bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Intuitif, C. Simbolik, D. Ikonik, E. Enaktif. Jawaban yang tepat ialah D. Ikonik. Tahapan ikonik dari umur 2-4 tahun, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya adalah memahami dunia sekitar. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampilannya dan perbandingan atau komparasi. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan aliran dari teori A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivistik. Jawaban yang tepat ialah E. Konstruktivistik. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Memecahkan masalah, B. Berkomunikasi, C. Mengumumkan pendapat, D. Berinteraksi, E. Mengintegrasikan diri. Jawaban yang tepat ialah A. Memecahkan masalah. Whittington mengemukakan bahwa kognitif adalah pikiran. Kognitif melalui pikiran dapat digunakan dengan cepat dan tepat dalam mengatasi suatu situasi untuk memecahkan masalah. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diperlukan menghubungkan aktivitas penduduk sekitar sungai dengan kondisi udara dari sungai yang diamati. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan A. Faktual, B. Konseptual, C. Prosedur, D. Metakognitif, E. Perilaku. Jawaban yang tepat ialah D. Metakognitif. Pengetahuan metakognitif, pengetahuan tentang kognisi atau mengetahui dan memahami, yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman yang meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir serta menetapkan keputusan tentang sesuatu. Pedoman dasar atau acuan seorang guru dalam menentukan pencapaian hasil minimal belajar peserta didik disebut A. Standar kompetensi pelajar, B. Standar batas minimal pelajar, C. Kriteria ketuntasan minimal, D. Ambang batas ketuntasan minimal, E. Standar minimal pelajar. Jawaban yang tepat ialah
C. Kriteria ketuntasan minimal. Ini jawabannya cukup jelas ya. Pedoman dasar atau acuan seorang guru dalam menentukan pencapaian hasil minimal. Tentu saja kriteria ketuntasan minimal. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.